Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sebelum ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Ya, bagus. Jadi sebelum ke sekolah dibiasakan sarapan supaya punya energi untuk belajar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, saya persilakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Silakan. Bersedia. Siap. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya baik, anak-anakku sekalian, coba diperhatikan di sekitar tempat duduknya. Kalau misalkan ada sampah, ya ada kertas, silahkan dipungut untuk dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Ya. Baik, sebelum kita memulai segala sesuatu, ya. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, jadi kita berdoa dulu. Ya, silakan Farhan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik dan indah. Amin. Amin. Ya baik, anak-anakku sekalian, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu nasional. Ya, jadi silakan berdiri, kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami berbakti. Ya, duduk kembali. Ya, baik, sebelum kita lebih lanjut, saya mau mengecek kehadiran dulu. Ketua kelas, apakah semua anggota kelas kita hari ini hadir? Hadir ya? Ya, oke, baik. Baik, anak-anakku sekalian, coba diperhatikan di slide yang saya tampilkan di atas. Jelas gambarnya? Ya, baik. Ada yang tahu ini gambar apa? Rokok. Ya, jadi ini gambar pembungkus rokok. Siapa yang bapaknya merokok di rumah? Saya. Oh, banyak ya? Ya oke, Dion. Bapaknya di rumah merokok setiap hari atau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Setiap hari ya? Jadi Dion yang selalu belikan ya? Ya, yang disuruh beli rokok. Nah, kira-kira bapaknya kalau tidak merokok 1 hari bagaimana kira-kira itu kondisinya? Hah? Pusing ya? Iya. Jadi bapaknya Dion ini setiap hari merokok. Mungkin bapaknya juga yang lain di rumah yang merokok, ya setiap hari merokok ya. Ya, jadi ada juga yang tidak merokok, tapi ada yang memang setiap hari merokok.
Kalau tidak merokok satu hari, ya tidak bisa. Mesti merokok dalam satu hari ya. Bukan satu hari, setiap saat merokok. Ya. Kalau bapaknya Dion berapa bungkus dihabiskan satu hari? Satu bungkus ya. Jadi itu rutin, setiap harinya satu bungkus ya. Ya. Apa merek rokoknya? Surya. Iya. Ya baik. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Ya, jadi kita akan belajar tentang zat adiktif. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran ini bisa dilihat di slide PowerPoint-nya. Ya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu menyebutkan pengertian zat adiktif dengan benar. Yang kedua, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis narkotika dengan benar. Yang ketiga, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis psikotropika dengan benar. Yang keempat, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu menyebutkan zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika dengan benar. Yang kelima, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu menjelaskan berbagai zat adiktif dengan benar. Selanjutnya, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis narkotika dengan benar. Selanjutnya, melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu membuktikan kandungan zat psikoaktif pada rokok dengan benar. Selanjutnya, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu membuat poster sederhana zat adiktif. Selanjutnya, melalui membaca literatur dan diskusi informasi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil penyelidikan tentang zat psikoaktif pada rokok. Ya, jadi itu tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran hari ini. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, penilaiannya. Penilaian yang akan saya gunakan itu terbagi atas 3, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikapnya ada lembar observasi, ya, ada sikap spiritual dan ada sikap sosialnya. Nah, kemudian keterampilannya, sebentar kan akan melakukan uji coba, ya, percobaan sederhana, ya, saya akan nilai di situ. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, sebentar saya akan bagikan dalam bentuk soal-soal pilihan ganda. Nah, apa manfaat kita mempelajari materi ini? Ya, dengan mempelajari materi ini, ya paling tidak kita bisa menghindari berbagai zat adiktif, karena kita sudah tahu bahwa zat adiktif itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, selanjutnya garis besar pembelajaran kita. Nah, ini garis besarnya. Nah, sebentar kita akan awali dengan merumuskan masalah. Nah, setelah kita merumuskan masalah secara berkelompok, kemudian kita akan melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikannya melalui uji percobaan rokok sebentar. Kemudian kita akan melakukan membuat poster. Ya, jadi kita akan membuat poster.
Nah, setelah itu akan melakukan presentasi kelas. Ya, jadi kita akan melakukan presentasi kelas. Kemudian selanjutnya ya kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi itu garis besar pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya akan bagikan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal anak-anakku sekalian. Tolong soal pretest ini dikerjakan dengan jujur, ya, dikerjakan dengan jujur selama 3 menit, ya. Jadi waktunya cuma 3 menit. Ya, ada yang timbal balik, ya, yang satu lembar itu timbal balik. Ya, silakan dikerjakan selama 3 menit. Ya, dikerja lebih cepat. Ya, baik, selesai ya. Ya, saya kumpul. Ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kita mengerjakan soal-soal pretest, langkah selanjutnya saya akan bagi anak-anakku sekalian ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi saya akan bagi anak-anakku sekalian ke dalam 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini saya akan beri nama kelompok narkotika, kelompok psikotropika, kelompok psikoaktif, dan kelompok rokok. Ya. Silakan
kelompok narkotika ya di samping kiri saya. Ya. Silakan berdiri, kelompok narkotika. Di samping kiri saya. Kemudian kelompok psikotropika meja paling depan. Ya, psikotropika berdiri. Kemudian kelompok psikoaktif. Ya, kelompok rokok otomatis ke belakang. Ya, rokok yang ke sana. Iya. Nah, selanjutnya saya akan bagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya dan perhatikan video berikut. Ya, silakan diperhatikan video berikut. Seorang bocah di Padukuhan Turi, Kelurahan Sidoarjo, Kabupaten Ponjong, Gunung Kidul, Jakarta, berinisial DA 3 tahun, mengalami kecanduan rokok. DA kerap memunguti puntung rokok yang ada di sekitar rumahnya, kemudian dihisap. Bahkan DA sering mengamuk bila tak diberi rokok oleh sang ayah. Hal tersebut disampaikan oleh sang ibu bernama Ida. Ida menceritakan DA sudah 3 bulan mengalami kecanduan rokok. Awalnya DA memunguti puntung rokok, tapi lama-kelamaan ia meminta sebatang rokok penuh. Saat ini dalam sehari DA minimal mengisap 1 batang rokok filter dan menolak rokok kretek. Dikutip dari Kompas.com Selasa 22 Maret 2022, DA sering meminta rokok ke sang ayah dan selalu meraihnya hingga mengamuk bila tak diberi. Beragam cara dilakukan Ida dan sang suami bernama Dwi untuk mencegah agar anaknya tak lagi merokok, mulai dari menyembunyikan korek hingga tak merokok di rumah. Selain itu, Ida mengaku sudah membawa anaknya ke orang pintar atau dukun sebanyak 2 kali agar sang anak tak lagi merokok. Namun hal tersebut tak menghentikan kebiasaan DA untuk menghisap rokok. Dia berharap anaknya bisa berhenti merokok dan tumbuh seperti lazimnya anak-anak yang lain. Mereka hendak membawa DA ke puskesmas atau dokter, namun tak memiliki biaya. Saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial P3A Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendampingan terhadap DA. Ya, baik. Sudah disimak videonya? Ya. Saya mau tanya dulu. Dari video itu apakah ada di sekitar kita atau di sekitar rumah anak-anakku sekalian yang sama kasusnya dengan video di atas? Tidak ada? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang tugasnya anak-anakku sekalian, ya, tugasnya anak-anakku sekalian, silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya, ya, silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya rumusan masalah, ya, rumusan masalah
dari video yang ada di atas tadi. Nah, namun sebelum anak-anakku sekalian mendiskusikan rumusan masalahnya, saya mau tanya dulu. Siapa yang bisa memberikan menyampaikan kira-kira apa fakta, ya? Apa fakta dari video tadi? Apa faktanya kira-kira dari video tadi? Siapa yang bisa menyampaikan itu? Ya, Ya, silakan. anak berusia 3 tahun kecanduan rokok. Anak Berusia 3 tahun kecanduan rokok. ada yang lain? Ada yang lain? Hah? Tidak ada? Ya. Ya, baik. Dari fakta tersebut, silakan anak-anakku sekalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, jadi silakan mendekat kalau bisa berhadap-hadapan. Jadi yang ini bisa ke belakang supaya bisa berhadapan dengan temannya. Nah, yang ini juga bisa ambil kursi di sini. Nah, ini juga. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan diskusikan. Ya, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya kira-kira apa rumusan masalah dari video yang ada di atas. Ya, silakan. Ada bagus jam biasa. Cak. Kata Korea. Sudah? Sudah? Ya. Sekarang siapa yang bisa menyampaikan apa rumusan masalah dari video yang ada di atas? Ya, silakan. Mengapa anak berusia 3 tahun pada video tersebut kecanduan rokok? Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, jadi rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini, ya, rumusan masalah untuk pelajaran kita hari ini yaitu mengapa anak berusia 3 tahun kecanduan rokok. Nah, silakan dituliskan di LKPD-nya. Sudah? Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita lakukan penyelidikan. Ya, jadi kita akan pakai botol bekas ini. Ya, kita akan gunakan botol bekas ini untuk melakukan penyelidikan. Cara kerjanya ada di LKPD. Nah, tapi karena di sini tempat airnya mungkin cuma terbatas, jadi kelompok narkotika mengambil posisi di kolam paling di pinggir itu. Kemudian kelompok psikotropika di dekat galon. Kemudian kelompok psikoaktif di jendela sini. Ya, kemudian kelompok rokok ya sebelah situ. Ya, silakan. Ya, silakan ke sana. Ya, masing-masing kelompok ke sana.
Ini kelompok narkotika. Ya, geser ke sini ya. Ini kelompok psikotropika di sini. Yang jendela. Kelompok 3 di sini. Buka itu jendelanya. Nah, kelompok 4 di sini. Ya, bergeser ke sini. Ya, sekarang saya akan bagi alatnya. Ya, silakan. Nih. Jadi airnya sebentar dibuang ke jendela ya, di luar, jangan di situ. Ya, silakan masing-masing dari kelompok narkotika diisi. Ya, tutup dulu di bawah. Satu orang yang tutup. Ya. Awas, hati-hati. Jangan sampai lepas pipetnya. Ya, yang lain, kelompok lain ambil rokok. Masing-masing satu. Pasang meman rokoknya di penutup. Siapa lagi? Ya. Pasang meman di penutupnya. Ada nih. Ini ada nih juga penutupnya. Ada di dalam. Ya. Mana anumu? Pipetmu? Terlalu kecil. Isu ini ya. Lepas. Ya, biarkan sampai habis airnya ya. Ya. Isu baby. Kenapa enggak penuh ini? Ya. Ayo isi kembali ya. Buka dulu penutupnya. Tapi gini sana namanya. Putih. Ya sudah, habis airnya. Ya, tutup itu anunya supaya jangan keluar nih. Asapnya, ya. Ya, tutup. Buka filternya, buka anunya, penutupnya. Ya, tutup dengan itu. Jangan. Nah, ya. Nah, ditiup di bawah. Ditiup di bawah situ. Jangan dihisap. Ya. Ya. Sudah? Habis? Ya sudah habis. Ya, bawa ke bangkunya.
Ini sudah juga. Tahan itu di bawah supaya tidak keluar ya. Ya ganti di atasnya baru hisap tiup kayak tadi. Ya. 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 Tiup di bawah. Jangan. Ya, tiup di bawah. Jangan kasih goyang ini. Ya. Sampai habis itu dalam. Sudah? Ya bawa ke anunya, ke tempat duduknya. Bawa begitu, jangan digoyang-goyang dulu nah. Ini sudah juga? Sudah. Sudah? Ya, biar bawa ke anu. Masalah ada nih. Ya. Ini sudah? Ya, bawa ini tempat duduknya. Nah sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Ya, ada kolom hasil penelitian. Nah, kalian ceritakan tadi bagaimana proses penelitiannya dan apa hasilnya. Ya. Bagaimana hasilnya pada tisu? Ya, apakah ada perubahan pada tisu dan perubahannya bagaimana? Mengerti? Ya, jadi silakan didiskusikan bagaimana bahasanya. Pada hasil penelitian itu, pada hasil penyelidikan itu, silakan dibahasakan sesuai dengan hasil pengamatannya. Misalkan ini, bagaimana tisunya, ya setelah dilakukan uji kandungan rokok itu, bagaimana hasilnya? Apa perubahannya pada tisu? Ya, jadi dibahasakan saja. Ya silakan. Ya tentu sebentar bahasanya berbeda-beda. Ya sesuai dengan yang diamati, sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Ya silakan. Ya silakan didiskusikan bahasanya bagaimana. Langsung saja di situ, janunya. Langsung saja di LKPD. Supaya tidak menyalin lagi tuh. Dibaca juga Pak. Hah? Wah dibaca. Iya sebentar tuh, presentasikan. LKPD ini nanti Pak ya, LKPD ini Pak yang dua. Hah? Ini satu. Jadi ceritakan dari langkah apa pertama, langkah selanjutnya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Mengerti toh? Ya langsung saja, cepat. Oh ini sudah banyak ini. Ini untuk kesimpulan ada di sini. Ada di sini kesimpulan. Nah, yang kalian tuliskan di sini di penyelidikannya, ini tadi mulai dari apa, langkah apa dulu yang dilakukan. Nah, setelah langkah 1, langkah 2 apa? Ya, dengarkan dulu. Langkah 3 apa? Kemudian hasilnya pada tisu itu bagaimana? Mengerti? Ya, coret saja. Di bawahnya, coret saja begini, baru di bawahnya. Ya. Yang ini dulu. Ya.
Kami itu Pak yang dari tadi kita kata. Tidak, yang ditulis ini, ini misalkan langkah pertama apa tadi, diapakan dulu ini toh. Nah, keduanya apa, kemudian hasilnya ini sebentar terakhir bagaimana, apakah hasilnya ini, bagaimana ini perubahannya di sini pada tisu. Nah, itu dibilang hasil penelitian. Nah, itu kesimpulan itu yang di sebelahnya. Bisa jadi belakang sini. Iya bisa. Ya masukkan bahasa. Ya oke, 3 menit lagi. Ya, kalau tidak bisa terlalu panjang, tidak usah panjang bahasanya. Yang penting semua sudah mengenal. Siapa punya nih? Sudah? Sudah? Belum? Di sini sudah ya? Ya. Kelompok rokok mana? Yang kelompok rokok mana? Ya ambil sini. Kelompok narkotika? Kelompok psikotropika? Kelompok psikoaktif? Nah, sekarang silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan.
buat poster sederhana sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, jadi buat poster sederhana sesuai dengan nama kelompoknya. Misalkan yang narkotika, nah silakan buat poster sederhana tentang narkotika. Silakan dibuka bukunya dan bahan ajarnya itu menjadi rujukan untuk membuat poster. Nah, jadi silakan. Ya, spidol. Ini spidol ada. Belakang. Ya, silakan dibuat 10 menit ya. Jadi waktunya 10 menit untuk membuat. Pakai warna apa? Ya, ini ya, di belakangnya ini ya. Jadi langsung saja ya ini. Ah, ini lem. Ya, begitu. Sudah mantap itu. Ditulis spidol Pak. Iya. Kasih juga toh variasi bagaimana kah? Ditulis. Ya. Hah? Ada di gambarnya begitu dia. Langsung aku tempel ini. Tulis di sini langsung ditempel tuh. Bagus. Jadi. Bisa di model-model ini digunting-gunting kasih bagian-bagian atau? Apa-apa? D Alam mana bengkok ini lagi. Berpotensi sangat kuat. Sekolah balai menang bimbing mempersare emak. Misalnya koma. Misalnya koma. Itu 3 Tidak ada garis-garisnya. Bentar Pak. Oh, sebentar. 5 menit mana? Ya, ada yang tulis keterangannya di sini. Pakai Oh, iya. bagian pakai pulpen. Hah? Pakai pulpen. Iya, pakai pulpen saja. Ada yang tulis keterangannya. Dalam menyebabkan ketergantungan. Ya, pikir. Dan banyak Ya, cepat nah. digunakan dalam Ya. Kumuk dong. pengobatan pengobatan titik misalnya kodein titik misalnya kodein titik misalnya
Kodein. Dan tidak titir ini. Enak cepat kurus ini. Banyak kotak-kotak narolo. Kamu nggak ganggu. Sudah? Ya langsung ditempel di situ. Model bagaimana? Model cekmek. Kalau untuk boleh ambil. Ya ada lagi yang tulis di atasnya atau ada yang tulis. Jangan cuma satu orang yang anu. Ya langsung aja, kasih besar saja tulisannya. Kasih anu tuh. Iya. Jadi tulis judulnya di atasnya, kasih besar. Basah. Iya. Apa penyola tuh? Ya. Oke. Masih rupa itu. Ya. Mantap. Sebentar, Pi. Gelombang. Jadi kelompok ini, Rini. ya. Ya, bisa di sini nama kelompoknya. Pokoknya gitu. Iya. Ya. Ya. Iya. Kelompok narkotika sudah selesai ya? Belum sih, Pak. Hah? Sedikit sih, Pak. Ya. Iya lagi. Iya, Pak. Ya, guys ya. Oke guys ya. Aku nggak deh. Jangan dipakai langsung. Belum gitu. Belum tulis. Terang. Ya sudah. Ya langsung saja tulis. Ada 2 orang yang menulis kalau mau cepat begitu. Ya cepat. Ya cepat. Kita sudah mau mulai ya presentasi. Iya, bagus. Narkotika sudah ya? Sudah kelompok narkotika? Kelompok Pi. Hah? Nama kelompok. Ya. Ini? Langsung nama di nama-nama. Kenapa belum teh? Nep, biar tulis saja. Ini mau. Yang penting bisa dibaca, itu intinya. Dan kelihatan. Bapak ini nama. 1, 2. Langsung pokoknya di. Oh, tinggal nama kelompok ini, Di?
Ya. Iya, begitu saja. Ini. Dak. Ini. Pakai doko boka boleh tuh. Sudah? Yang sudah kelompok apa? Narkotika? Anda mau ini warin tadi? Sudah? Ya. Kelompok psikotropika? Sudah? Sedikit lagi. Ini? Ya. Hah? No smoking. No smoking. Tuh di sini no smoking. Ya. Rin mau di? Ya gambarmu. Oh, ya gambar kasih apakah? Kalau Ya. masih banyak? Sambaran gambar itu. Sampai jari itu. Untuk sambaran Ini sudah? Nama kelompokmu sudah? Apa boleh? Ini Pak. Apa ini kosong? No comment. Oh gitu. Apa sih? Tidak boleh dipakai? Panjang boleh kita ini. Hindi lah mo. Mana mau? Mungkin sebenarnya betul. Kami paling dah kamu. Ini bagai ini pasal yang ini. Masa na? Palano man ini nila ini pokoknya sih. Ya. Supaya baru loh. Iya balik. Itu bukan balik. Ya. Buku dulu. Oh. Wah. Nyakit po. Ya mana mo? Halo. Sudah Pak. Sudah ya? Pak. Ya, tunggu temannya. Masih ada yang belum selesai. Sama nih. Jadi setelah ini kita akan presentasikan. Yang pertama yang dipresentasikan itu adalah di LKPD-nya, ya, hasil pekerjaan di LKPD. Yang kedua adalah posternya. Anak-anak Jaga. Cari Boleh tuh gambar tengkorak, kepala tengkorak bersilam. Oh, enjoy. Mau emoji. Ya. Memang orang isolasi itu ini ya. Itu apa? kita kira nggak dapat main coba enggak? Lampanya Korea itu. Oh ini. Sudah? Sudah? Iya ini Pak. Sudah? Banget.
Oh ya, tinggal nama kelompok ya. Ya, silakan selesaikan cepat. Ya, yuk. Ya baik. Sekarang diperhatikan. Mau nak mau? Ya, sekarang diperhatikan. Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita mulai tadi kerja LKPD, ya, penelitian, percobaan, kemudian membuat poster. Jadi sebentar saya akan mempersilahkan anak-anakku sekalian maju ke depan per kelompok. Ya, jadi semua masing-masing kelompok akan maju ke depan di sini berdiri menyampaikan hasil pekerjaannya mulai dari LKPD-nya kemudian posternya. Kelompok belakang sudah? Sudah ya? Ya baik. Sebagai penampil pertama, saya persilakan kepada kelompok narkotika untuk tampil ke depan. Semua anggota kelompoknya tampil ke depan. Ada yang mempresentasikan hasil penyelidikannya tadi tentang rokok, kemudian ada yang mempresentasikan terkait dengan posternya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, dipegang ya. Siapa yang ya? Ya, silakan. Yang lain silakan menyimak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan sebentar. Ini Roloto. Ya, silakan. Hasil penyelidikan dulu, Pak. Ya, dari LKPD-nya hasil penyelidikannya. Hasil penyelidikan. Isi air pada botol, setelah terisi penuh, pasang rokok pada penutup botol yang telah dilubangi dan penutup pipet. Bakar rokok dan saluran air pada pipet dibuka dan biarkan air mengalir sampai habis. Sesudah habis, bukalah penutup botol dan diganti oleh tisu basah. Setelah diganti, tiup pipet pada bagian saluran air atau asap. Tiup sampai asap rokok habis dan tisu basah berubah menjadi warna kecoklatan. Ya. Ya, lanjut posternya. Ya, siapa presentasikan poster? Ya, lanjut. Ya. Poster narkotika. Narkotika golongan 1. Semangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak diganti dalam pengobatan, misalnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan 2. Berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3. Berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Kelompok 1. Ya. Itu presentasi dari kelompok narkotika. Ada yang mau ditanyakan atau jelas apa yang disampaikan oleh kelompok narkotika? Ya. Baik, aplaus untuk kelompok narkotika. Ya, silakan duduk kelompok narkotika. Nah, selanjutnya Bapak persilakan kelompok psikotropika. Silakan. Hah? Siapa yang pertama? Ya, silakan. Menghadap ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil penyelidikan kami, yaitu
Pertama, mengisi botol dengan air, kemudian botol yang sudah ditempel satu batang rokok Rokok tersebut dibakar. Kemudian air dalam botol dibuang. Lalu letakkan selembar tisu, lalu ditiup melalui pipet. Hasilnya tisu berubah berwarna coklat. Buktinya yaitu tisu yang berwarna putih berubah menjadi warna coklat setelah botol sudah ditutupi. Psikotropika yang kedua yaitu berpotensi kuat, menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, feniziklidin, dan Ritalin. Psikotropika yang ketiga berpotensi sedang, menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika yang keempat berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya, silakan duduk kelompok 2. Aplaus untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kelompok rokok dulu. Ya, silakan kelompok rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok rokok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil penyelidikan. Langkah 1. Isi botol dengan air. Langkah 2. Pada bagian tutup botol terdapat lubang untuk menyimpan rokok. Langkah 3. Bakar rokok yang berada pada bagian tutup botol itu. Langkah 4. Kemudian keluarkan air melalui pipa kecil yang berada pada botol. Langkah 5. Berikutnya, setelah air habis, botol ditutup menggunakan tisu. Selanjutnya, kami meniup botol melalui pipa hingga asap yang ada di botol habis. Setelah asap habis, tisu yang tadinya bersih berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya, posternya siapa yang presentasikan posternya? Ya, silakan. Poster rokok karbon monoksida tercipta dari asap knalpot lead digunakan dalam baterai. Arsenik digunakan pada racun tikus. Naphthalene bahan dalam kapur barus. Kadmium komponen aktif dalam asap baterai. Ya. Butane digunakan dalam cairan rokok. Nikotin digunakan sebagai insektisida. Formaldehida cairan pengawet. Acetone bahan cairan pembersih kuteks. Toluene digunakan dalam bahan cat. Asam asetat bahan cat rambut. Tar material untuk mengaspal jalan. Amonia bahan pembersih rumah. Mathana komponen untuk bahan bakar korek. Hamine ditemukan di cairan korek BBQ. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok rokok. Ya, selanjutnya
kelompok psikoaktif. Ya, silakan. Siapa presenternya? Ya. Ya, di sana. Ada yang di tengah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil penyelidikan: 1. Isi botol dengan air. 2. Menyimpan rokok di tutup botol. 3. Menahan penyaluran air. 4. Bakar rokok. 5. Melepaskan penahan saluran air. 6. Menyimpan tisu di botol. 7. Meniup sedotan yang ada di botol. Hasil penyelidikan: tisu yang berwarna putih berubah menjadi gosong. Ya, selanjutnya posternya. Jenis-jenis zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. 1. Alkohol. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol, C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. 2. Nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. 3. Kafein. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Tahukah kamu selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh dan dikenal dengan nama theina, namun kadarnya merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok. Ya, baik. Anak-anakku sekalian, setelah sesi presentasi selesai, selanjutnya saya akan memberikan penguatan terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan diperhatikan slide PowerPoint di atas. Yang pertama, pengertian. Ya, sebelumnya silakan menghadap ke sini semua. Ya, yang tempat duduknya tadi berubah. Ya, silakan Evis ke. Ya. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Nah, zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Ya. Makanya tadi, kenapa siapa lagi tadi? Dion ya, bapaknya Dion begitu mengkonsumsi rokok, ya dia selalu setiap hari mau mengkonsumsi rokok. Kenapa? Karena rokok itu mengandung zat adiktif yang membuat kita kecanduan. Ya, jadi membuat kita kecanduan. Makanya anak-anakku sekalian, jangan merokok. Kalau merokok sebentar kecanduan. Nah, kalau kecanduan ya secara terus-menerus harus mengkonsumsi rokok. Nah, seperti itu. Nah, jenis-jenis narkotika. Ya, seperti tadi yang disampaikan melalui posternya kelompok narkotika, itu dikelompokkan menjadi 3. Ya, dikelompokkan menjadi 3 atau digolongkan menjadi 3. Yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, golongan 1 itu sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.
narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Ya. Jadi untuk narkotika golongan 1 itu tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Pernah dengar nama-nama ini? Pernah? Ya, makanya kalau sudah pernah mendengar nama-nama itu minimal di pemberitaan lewat TV, ya jangan sekali-sekali mendekati. Narkotika golongan 2, yaitu berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Ya, jadi bisa digunakan sebagai pengobatan, tetapi itu pilihan terakhir. Ya, namanya pilihan terakhir, tidak ada lagi pilihan yang lain. Ya, jadi golongan narkotika golongan 2 ini bisa digunakan sebagai pengobatan, tetapi dia adalah pilihan terakhir. Kalau masih ada pilihan yang lain mau dulu, jangan itu. Nah, seperti itu. Nah, contohnya adalah morfin, petidin, dan metadon. Nah, ini harus dengan pengawasan dan resep dokter. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Nah, ini sering atau banyak digunakan dalam pengobatan, tetapi ya sebaiknya harus sesuai dengan resep dokter. Tidak boleh kita langsung menggunakan begitu saja. Nah, karena walaupun potensinya ringan dalam menyebabkan ketergantungan, tapi ada potensi kita akan ketergantungan obat ini. Nah, selanjutnya, silakan dilihat jenis-jenis psikotropika. Nah, psikotropika itu dibagi atas 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, misalnya ekstasi, ya. Kemudian LSD dan seterusnya. Tapi mungkin yang sering kalian dengar adalah ekstasi, karena ini sering digunakan dalam bahasa-bahasa film, ya. Di film-film itu sering difilmkan, ya, di film-film ataupun di pemberitaan ekstasi. Nah, psikotropika golongan 2 yaitu berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, phencyclidin, dan Ritalin. Nah, itu. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Ya, ini banyak digunakan, tetapi lagi-lagi harus sesuai dengan resep dokter. Nah, golongan 4 yaitu berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat, misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, dan nitrazepam. Nah, ini biasanya banyak biar di puskesmas obat ini banyak, ya. Obat ini banyak. Biasanya digunakan sebagai obat penenang, ya. Biasanya digunakan sebagai obat penenang. Tetapi kalau digunakan tidak sesuai dengan resep dokter, itu juga akan berbahaya, ya. Akan membuat kita ketergantungan atau ada efek sampingnya. Nah, sekarang yang psikoaktif lainnya, ya, contohnya itu seperti yang dijelaskan tadi ada 3, ya, ada alkohol, ada nikotin, dan ada kafein. Nah, alkohol ini ya biasa kalau di kampung-kampung sering ya diproduksi, Nah, disalahgunakan, balok, ya, yang biasa diminum oleh orang-orang di luar sana. Nah, itu sangat berbahaya, memabukkan, ya. Nikotin, nah, nikotin ini terdapat dalam rokok, ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok rokok. Kemudian kafein
kafein ini terdapat pada kopi, ya, kopi dan teh. Ya, walaupun pada teh itu jumlahnya sedikit, ya, pada teh itu jumlahnya sedikit, tetapi ada, ya, juga mengandung kafein. Ya. Apakah dari apa yang Bapak jelaskan tadi di slide PowerPoint, apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas? Ya. Dari apa yang kita lakukan dari tadi, mulai dari orientasi masalah, penyelidikan, kemudian presentasi, kemudian saya memberikan penguatan, saya meminta anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Kubrin. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. Psikotropika merupakan obat yang berkhasiat psiko dan aktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Iya, bagus. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Iya. Oke, aplaus untuk Fajrin dan Ramla. Ya, baik anak-anakku sekalian, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya, apa yang disampaikan oleh Fajrin bahwa ya memang benar, zat adiktif itu dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya mau tanya, bagaimana pengalaman belajar anak-anakku sekalian hari ini? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Kenapa dikatakan menyenangkan? Ya, praktek langsung tadi ya, dengan rokok. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya akan bagikan kembali post-testnya untuk dikerjakan selama 3 menit. Ya, pindah ke sini. Coba punya nih. Tunggu ya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Ya, lihat petunjuknya, disilang ya. Dikerja selama 3 menit.
Ya baik, untuk kegiatan minggu depan, kita akan masih tetap di zat adiktif, tetapi kita akan mempelajari tentang dampak penggunaan zat adiktif. Jadi silakan dipelajari di rumah, silakan dipelajari di rumah tentang dampak penggunaan zat adiktif. Bisa dilihat di bukunya, jadi bisa dilihat di bukunya, dipelajari, dibaca literaturnya dengan baik di rumah, supaya untuk pelajaran selanjutnya sudah ada gambaran, sudah ada gambaran. Ya baik, anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya menutup pelajaran kita hari ini, saya persilakan Farhan untuk berdoa menutup pelajaran kita hari ini. Ya, silakan Farhan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya baik, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas keaktifannya dalam pelajaran ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan setelah ini diingat tugasnya, dibaca di rumah tentang pelajaran selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.